Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi pelajaran kita di subtema 3, tema 1, tepatnya di pembelajaran 1. Materi pada hari ini yaitu yang pertama IPA mengenai menjaga kelestarian hewan, kedua bahasa Indonesia mengenai membuat kesimpulan berdasarkan teks, lalu ketiga IPS mengenai kondisi politik negara-negara ASEAN. Kita langsung saja ke materi pertama kita, yaitu IPA, menjaga kelestarian hewan. Terdapat beberapa penyebab hewan-hewan menjadi langka. Nah, yang pertama, rusaknya habitat akibat bencana alam atau manusia. Habitat merupakan tempat makhluk hidup tinggal. Jadi, semua jenis hewan memiliki habitatnya masing-masing. Misalnya, di hutan terdapat beruang, di padang rumput terdapat hewan gajah dan jerapah, di laut terdapat berbagai jenis ikan. Nah, habitat-habitat hewan seperti itu dapat rusak akibat bencana alam, seperti tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan akibat cuaca panas, dan banjir. Manusia juga dapat merusak habitat hewan seperti sengaja membakar hutan atau melakukan penebangan hutan secara liar untuk mendirikan berbagai bangunan. Akibatnya, hewan pun kehilangan tempat tinggal dan sulit untuk ditemukan. Hal ini pun menyebabkan hewan menjadi langka. Kedua, perubahan iklim. Iklim di planet bumi sudah sering berganti begitu cepat, seperti dari suhu yang dingin menjadi sangat panas. Hal ini dapat menyebabkan keringnya sungai tempat hewan minum, bahkan menyebabkan mencairnya es di kutub utara. Hewan-hewan pun dapat kesulitan beradaptasi dan mengakibatkan hewan menjadi langka. 3. Perburuan liar. Jenis hewan-hewan tertentu itu dapat diburu secara liar oleh manusia untuk diambil bagian-bagian dari hewan tersebut, seperti cula dari badak, kulit harimau, dan gading dari gajah. Bagian-bagian hewan tersebut pun dapat dijual secara ilegal kepada orang yang tertarik. Nah, hal ini tentu saja melanggar hukum yang berlaku dan mengakibatkan hewan-hewan tersebut menjadi sangat langka. Maka dari itu, terdapat berbagai cara menjaga kelestarian hewan, seperti membangun tempat pelindungan hewan dan budidayanya, melarang adanya perburuan liar, membangun bangunan atau kawasan ramah lingkungan, melakukan usaha pelestarian hutan dan biota laut, melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai lingkungan. Kita langsung saja ke materi kedua, yaitu bahasa Indonesia membuat kesimpulan berdasarkan sebuah teks. Nah, ada cara membuat kesimpulan berdasarkan sebuah teks, yaitu 1. Baca seluruh teks dari awal hingga akhir. 2. Temukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Ketiga, menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok yang sudah kita temukan dari setiap paragraf. Di sini sudah ada contoh, kita terapkan dulu langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kita membaca seluruh teks. Oke, kita baca bersama. Hewan langka di Indonesia kian lama kian bertambah. Pertambahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor lingkungan dan juga manusia, yang menyebabkan hewan semakin lama semakin berkurang, kemudian hewan menjadi langka. Pelestarian hewan langka adalah tanggung jawab semua pihak. Hal ini terkait dengan kondisi bahwa manusia adalah salah satu pihak yang memiliki peran terbesar dalam proses musnahnya beberapa jenis spesies hewan. Meski manusia berada dalam jalur yang berlainan dengan dunia hewan dalam sebuah rantai makanan, namun pada kenyataannya manusia adalah salah satu predator dalam kehidupan hewan. Oke, kita sudah baca teks tersebut, maka langkah kedua yang kita lakukan adalah menemukan ide pokok dalam setiap paragraf.
Jadi di paragraf pertama kita cari ide pokoknya, dan ternyata ide pokoknya itu terletak di awal paragraf, yaitu hewan langka di Indonesia kian lama kian bertambah. Kemudian di paragraf kedua, ide pokoknya itu juga terletak di awal paragraf, yaitu pelestarian hewan langka adalah tanggung jawab semua pihak. Setelah kita menemukan ide pokok dari setiap paragraf, nah kita membuat kesimpulan berdasarkan ide-ide pokok tersebut. Jadi, kesimpulan dari teks tersebut adalah jumlah hewan langka di Indonesia semakin lama semakin bertambah. Sehingga semua pihak perlu bertanggung jawab terhadap pelestarian hewan. Kalian dapat melakukan latihan untuk membuat kesimpulan dari teks-teks yang terdapat di buku tema 1 agar kalian semakin paham. Jadi sering-sering belajar aja ya, sering-sering latihan. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu IPS, kondisi politik negara-negara ASEAN. Kalian bisa baca materi ini di buku tema 1, yaitu pada halaman 116 sampai 125. Nah, di video kali ini kita akan bahas sedikit mengenai negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Bentuk negaranya adalah monarki absolut, kepala negara sultan, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Bandar Sri Begawan. Berdasarkan Konstitusi Brunei tahun 1959, Sultan Brunei adalah kepala negara dengan otoritas eksekutif penuh, termasuk dalam keadaan genting sejak 1962. Jadi, bentuk negara Brunei adalah monarki absolut. Nah, monarki absolut artinya kerajaan mutlak atau bentuk kerajaan yang berprinsip pada seorang raja mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah negaranya. Nah, walaupun di sini kepala negaranya adalah sultan dan kepala pemerintahannya perdana menteri, tetapi karena bentuk negara mereka monarki absolut, artinya sultan dan perdana menteri yang memimpin negara Brunei Darussalam itu adalah orang yang sama, tokoh yang sama. Kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu Kamboja. Bentuk negara Kamboja adalah monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Phnom Penh. Monarki konstitusional menggunakan konsep politik 3 serangkai, yang berarti raja adalah hanya ketua simbolis cabang eksekutif, perdana menteri yang memerintah negara dan bukan raja. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa monarki konstitusional itu bentuknya kerajaan, di mana raja itu adalah ketua simbolis. Yang memerintah negara adalah perdana menteri. Kita lanjut. Indonesia. Bentuk negaranya adalah republik presidensial. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Jakarta. Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Jadi, republik presidensial ini artinya bentuk negaranya republik, bukan kerajaan, dan yang dimana pemimpin sekaligus kepala pemerintahannya itu adalah presiden. Kita lanjut. Laos, bentuk negaranya yaitu Republik Sosialis. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kota Laos adalah Vientiane. Kebijakan pemerintah Laos ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang berkuasa Politbiro dan 49 anggota Komite Pusat. Keputusan penting pemerintah ditangani oleh Dewan Menteri. Jadi, Republik Sosialis atau negara sosialis ini merujuk kepada negara yang secara konstitusi didedikasikan untuk pendirian sosialisme. Kalau dalam penggunaan Barat, istilahnya itu dapat diartikan sebagai negara komunis. Kita lanjut. Malaysia. Bentuk negaranya adalah monarki federasi.
Kepala Negara Raja, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, Ibu Kota Kuala Lumpur. Malaysia dipimpin oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai kepala negara dan pemerintah tertinggi angkatan bersenjata. Kekuasaan eksekutif ditentukan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, monarki adalah kerajaan atau bentuk kerajaan. Jadi kalau monarki federasi ini adalah sistem pemerintahan dengan bentuk sebuah kerajaan yang dimana ada beberapa negara-negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Jadi negara monarki federasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sama dengan beberapa negara lain untuk membentuk suatu kesatuan. Kita lanjut. Myanmar, bentuk negara republik presidensial, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Nay Pyi Taw. Kepala negara dan kepala pemerintahan Myanmar dipimpin oleh seorang presiden, di mana tugas presiden dijalankan dengan bantuan 2 wakil presiden. Nah, di sini sudah jelas ya, bentuk negaranya republik presidensial yang artinya kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipimpin oleh seorang presiden. Kita lanjut. Filipina. Bentuk negara Filipina itu republik presidensial, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Filipina adalah Manila. Pemerintahan Filipina mengadopsi sistem presidensial, demokrasi perwakilan, dan republik di mana presiden adalah kedua kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kita lanjut. Singapura. Bentuk negaranya republik parlementer, kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Ibu kota Singapura adalah Singapura juga. Peran Presiden Singapura sebagai kepala negara secara historis hanya pada acara seremonial yang besar. Walaupun konstitusi mengamandemennya pada tahun 1991 untuk memberikan presiden beberapa kekuatan veto pada beberapa kebijakan di Singapura. Jadi republik parlementer ini adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara biasanya tidak memiliki seluruh kekuatan eksekutif karena banyak dari kekuasaan tersebut diberikan kepada perdana menterinya sebagai kepala pemerintahan. Kita lanjut. Thailand. Bentuk negara Thailand adalah monarki konstitusional. Kepala negara adalah raja, kepala pemerintahan perdana menteri. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Kudeta tahun 1932 mengubah Siam menjadi Thailand modern yang berupa monarki konstitusional. Perubahan nama dari Siam menjadi Thailand sendiri diumumkan Perdana Menteri Pibun pada tahun 1939. Pemerintahan Perdana Menteri Pibun ini ditandai dengan bangkitnya nasionalisme Thailand. Jadi monarki konstitusional ini sama seperti salah satu negara yang ada di ASEAN, yaitu artinya menggunakan konsep politik 3 serangkai. Nah, raja adalah ketua simbolis cabang eksekutif, yang memimpin negara adalah perdana menterinya. Kita lanjut. Vietnam. Bentuk negara Vietnam adalah republik sosialis, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Hanoi. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam. Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan yang mengepalai kabinet, terdiri atas 3 deputi perdana menteri dan 26 menteri-menteri serta perwira-perwira. Jadi Republik Sosialis itu seperti yang sudah dijelaskan bahwa merujuk kepada negara yang secara konstitusi didedikasikan untuk pendirian sosialisme, atau kata lainnya adalah negara komunis. Sudah selesai materi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.